Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah. Semuanya sehat ya? Alhamdulillah. Di masa pandemi ini kita harus selalu memakai jika mau keluar rumah dan bawa hand sanitizer ya. Sudah sarapan apa belum ini semuanya? Sudah. Iya, pinter. Jangan lupa sebelum sekolah kita harus sarapan terlebih dahulu supaya kalau kita sekolah itu punya tenaga, energi, supaya apa? Tidak mengantuk saat di sekolah ya. Sebelum kita memulai pelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Kita hari ini berdoanya pakai lagu ya. Iya Bu. Ayo kita mulai. Satu jari kananku, satu jari kiriku, ku gabung jadi dua, jadilah jembatan panjang. Dua jari kananku, dua jari kiriku, ku gabung jadi empat, jadilah kamera cekrek. Tiga jari kananku, tiga jari kiriku, ku gabung jadi enam, jadilah menara panjang. Empat jari kananku, empat jari kiriku, ku gabung jadi delapan, jadilah telinga kelinci. Lima jari kananku, lima jari kiriku, ku gabung jadi 10, ku buat berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baik, hari ini Ibu absen dulu ya. Febi, Alfira, Hadir, Bu. Hilda, Hadir, Bu. baik. Sudah Ibu absen semuanya? Sudah. Apa ada yang belum diabsen? Ada yang tidak masuk hari ini? Alhamdulillah semuanya masuk. Hari ini kita mata pelajaran apa? Secara kebudayaan Islam. Iya betul. Sekarang Ibu mempunyai ini ya. Ibu akan tempel di sini. Kita akan belajar tentang ini hari ini ya. Sebelum kita ke materi hari ini, ada yang pernah dengar istilah Wali Songo? Iya, Bu, pernah. Ada yang tahu siapa saja Wali Songo itu? Sunan Bonang, Sunan Bonang, Sunan Kalijaga, Sunan Ampel, Sunan Derajat, Sunan Giri, Sunan Gresik, Sunan Gresik, Sunan Gunung Jati, dan itu masih ada lagi. Nah, di materi kali ini kita akan membahas tentang Sunan Maulana Malik Ibrahim. Nah, ini adalah Sunan Maulana Malik Ibrahim. Jadi Wali Songo itu adalah orang yang dekat dengan Allah, yang kedudukannya tinggi dan mulia di hadapan Allah. Nah, sekarang Ibu sajikan skema tentang Sunan Maulana Malik Ibrahim. Yang pertama, Syekh Jumadil Kubro. Ini adalah ayah dari Sunan Maulana Malik Ibrahim dan Maulana Ishaq. Jadi anaknya Syekh Jumadil Kubro itu ada dua, yaitu Maulana Malik Ibrahim dan Maulana Ishaq. Nah, Maulana Malik Ibrahim ini memiliki anak yang bernama Raden
Rahmat. Raden Rahmat ini kelak akan menjadi salah satu wali songo, yaitu yang disebut dengan Sunan Ampel. Kemudian Sunan Ampel ini memiliki dua putra, yaitu Sunan Bonang dan Sunan Derajat. Sedangkan Maulana Ishak ini memiliki putra yang bernama Raden Ainul Yakin. Nah, ini juga akan menjadi salah satu tokoh wali songo, yaitu Sunan Giri. Sebelum Ibu lanjutkan ke materi selanjutnya, kalian simak terlebih dahulu di buku kalian masing-masing ya. Baca terlebih dahulu di halaman 24. Sudah selesai membacanya? Sudah, Bu. Baik. Ada yang tahu Sunan Maulana Malik Ibrahim itu lahir di mana? Asia Tengah, Bu. Ya, tepatnya di wilayah Samarkand. Tahun berapa? 1350 Masehi. Nama ayahnya tadi siapa? Syekh Jumadil. Iya, Syekh Jumadil Kubro. Kah? Nah, baik, Ibu akan menjelaskan ya tentang mengenai Sunan Maulana Malik Ibrahim. Sunan Maulana Malik Ibrahim ini memiliki istri namanya Dewi Chandra Wulan. Nah, Dewi Chandra Wulan ini adalah putri dari Raja Campa. Wilayah Campa sekarang ini kita kenal dengan negara Kamboja. Jadi, Sunan Maulana Malik Ibrahim ini menikah dengan Dewi Chandra Wulan. Kemudian beliau tinggal di Campa selama 13 tahun. Berapa lamanya? 13 tahun. Kemudian beliau mendengar bahwa ada sebuah wilayah yang bernama Jawa yang dikuasai kerajaan Majapahit pada saat itu dengan kepemimpinan Brawijaya. Beliau mendengar bahwa wilayah tersebut masih didominasi oleh agama Hindu dan Buddha. Kemudian beliau ini memiliki niat untuk menyebarkan agama Islam ke Pulau Jawa. Setelah itu, beliau meminta izin kepada Raja Campa untuk berangkat ke Pulau Jawa. Kemudian diizinkanlah oleh Raja Campa, sembari dibekali oleh pasukan yang banyak. Karena apa? Pada saat itu kan kerajaan Majapahit itu sangat kuat, sangat terkenal. Setelah itu berangkatlah Sunan Maulana Malik Ibrahim ke Jawa, dan daerah yang dituju pertama kali adalah Gresik. Ya, betul. Nah, sekarang Ibu akan menunjukkan beberapa gambar yang pada saat itu Sunan Maulana Malik Ibrahim datang ke daerah Gresik. Itu posisinya di sana sedang kerajaan Majapahit di bawah kekuasaan Raja Brawijaya. Nah, bagaimana kondisi masyarakatnya? Kondisi masyarakatnya masih ekonominya sangat rendah, kemudian masih ada yang menganut agama Hindu Buddha, dan masih ada tingkatan kasta gitu ya. Selanjutnya Ibu akan menjelaskan tentang cara dakwah Sunan Maulana Malik Ibrahim. Ada yang tahu apa saja? Enggak, Bu. Baik, Ibu akan jelaskan. Yang pertama ada apa ini? Berdagang sembako. Strategi dakwah yang pertama kali dilakukan oleh Sunan Maulana Malik Ibrahim adalah berdagang sembako. Nah, beliau ini memanfaatkan sembakonya yang dibekali oleh Raja Campa di dalam perjalanan ke Jawa. Itu sembakonya itu dipergunakan untuk dijual kepada masyarakat Gresik.
Yang kedua ada bercocok tanam. Jadi strategi yang kedua yaitu bercocok tanam. Setelah berdagang, kemudian Sunan Maulana Malik Ibrahim itu mengajarkan kepada masyarakatnya untuk cara bercocok tanam supaya ekonomi masyarakat itu bisa meningkat dan menghasilkan bahan pangan. Yang ketiga ada apa? Pengobatan gratis. Ya, pengobatan gratis. Sunan Maulana Malik Ibrahim ini melihat ada anaknya masyarakat itu sakit panas, tapi tidak dibawa ke dokter, malah orang tuanya itu membawa sesajen dan dibawa ke pohon besar. Tujuannya apa? Orang tuanya meyakini bahwa anaknya ini sakit dikarenakan habis bermain lari-lari ke sana kemari. Orang tuanya meyakini bahwa anaknya itu terkena jin habis lari-lari di bawah pohon besar. Jadi Sunan Maulana Malik Ibrahim mengubah kepercayaan tersebut dan memberikan pengobatan gratis kepada masyarakatnya. Yang keempat, sikap toleransi. Sunan Maulana Malik Ibrahim ini sangatlah bersikap bertoleransi antar sesama. Jadi itu yang menyebabkan Sunan Maulana Malik Ibrahim ini disenangi oleh masyarakat setempat dan disambut dan diterima kedatangannya oleh masyarakat Gresik. Kemudian yang terakhir ada mendirikan bilik pesantren. Ya, mendirikan bilik pesantren. Nah, setelah kedatangan Sunan Maulana Malik Ibrahim ini, masyarakat itu sempat curiga kenapa? Kok orang ini datang dengan baik-baik, mau memberikan sembako, mau berdagang dengan sembako yang harganya terjangkau, memberikan pengobatan gratis. Nah, dari situlah masyarakat itu curiga, kenapa sih orang ini kok baik sekali? Kemudian dari situ, secara tidak sengaja, masyarakat itu melihat bahwa Sunan Maulana Malik Ibrahim beserta pengikutnya itu melaksanakan gerakan satu hari itu 5 kali. Ada yang tahu gerakan apa itu? Sholat. Iya, betul, sholat. Nah, masyarakat Gresik pada saat itu tidak tahu Sunan Maulana Malik Ibrahim ini melaksanakan apa sih. Kemudian mereka bertanya kepada Sunan Maulana Malik Ibrahim dan dijelaskanlah oleh beliau, itu adalah gerakan sholat. Kami memiliki agama Islam. Kemudian tertariklah mereka. Dari situlah masyarakat ingin diajari oleh Sunan Maulana Malik Ibrahim. Lah, semakin banyak orang yang mengikuti Sunan Maulana Malik Ibrahim, beliau menjadi kebingungan. Wah, semakin banyak orang, beliau akhirnya mendirikan pesantren. Bu, saya mau bertanya. Ya, Nah, di buku kan dijelaskan Sunan Maulana Malik Ibrahim itu disebut bapak pesantren. Nah, itu maksudnya bagaimana, Bu? ya baik. Ibu akan menjelaskan. Sunan Maulana Malik Ibrahim itu disebut sebagai bapak pesantren. Kenapa kok disebut sebagai bapak pesantren? Itu karena Sunan Maulana Malik Ibrahim itu yang pertama kali mendirikan pesantren. Selain disebut sebagai bapak pesantren, Sunan Maulana Malik Ibrahim ini juga memiliki julukan yang lain, yaitu kakek bantal. Kenapa kok disebut kakek bantal? Karena beliau pada saat menerangkan kepada murid-muridnya, beliau itu menaruh kitab-kitab Al-Quran itu di atas bantal. Jadi beliau disebut sebagai kakek bantal. Dan ada lagi julukannya, yaitu Sunan Gresik. Ini sudah familiar ya, Sunan Gresik, karena Sunan Maulana Malik Ibrahim ini pertama kali sampai di tanah Jawa di Gresik. Dan masyarakat Gresik juga akrab memanggilnya Asmoro Kondi. Siapa saja tadi julukannya? Yang pertama, kakek bantal. Yang
pagi? Alhamdulillah. Sekarang Ibu akan bagi menjadi beberapa kelompok. Nah, barisannya Alvira ke belakang, ini kelompok 1. Ini ya. Barisannya Feby ke belakang, kelompok 2. Dan barisannya Hilda ke belakang, ini kelompok 3. Nah, di situ sudah Ibu sediakan lembar kerja untuk kelompok. Tugasnya apa? Yaitu kalian menulis cerita sepemahaman kalian, apa yang sudah Ibu jelaskan tadi. Bisa juga dibaca di bukunya. Dan apabila ada yang belum dipahamkan, bisa ditanyakan ya. Baik, sudah selesai semuanya? Sudah. Sekarang perwakilan kelompok bisa maju ke depan untuk menceritakan kembali isi dari diskusi kelompoknya masing-masing. Ada yang mau tampil pertama? Iya, maju. Sunan Maulana Malik Ibrahim lahir di Samarkand tahun 1350 Masehi. Nama ayahnya Syekh Jumatil Kubra, keturunan Nabi Muhammad Jalur Husain. Istrinya yaitu Dewi Chandra Wulan. Sunan Maulana Malik Ibrahim mempunyai putra yang bernama Raden Rahmat Sunan Ampel. Beliau tinggal di Campa selama 13 tahun. Lalu berdakwah ke tanah Jawa pada tahun 1392 Masehi. Daerah yang dituju pertama kali adalah Sembalot, Leran, Gresik. Sunan Maulana Malik Ibrahim wafat tahun 1419 di Gresik dan dimakamkan di Kampung Gapura, Wetan, Gresik. Sudah? Ya, pintar. Sekarang ada yang mau maju lagi? Ada yang mau mempresentasikan hasil diskusinya lagi? Ya, silakan. Cara dakwah Sunan Maulana Malik Ibrahim: berdagang sembako, bercocok tanam, pengobatan gratis, sikat toleran, mendirikan bibit-bibit pesantren. Sudah. Ya, sudah selesai? Ya, sudah. Baik, semuanya sudah mulai paham tentang materi Sunan Maulana Malik Ibrahim. Selanjutnya, kembali ke tempat masing-masing terlebih dahulu ya. Ibu akan memberikan soal dikerjakan ya, tidak boleh mencontek. Sudah selesai semuanya? Sudah. Baik, Ibu kumpulkan. Dari kisah Sunan Maulana Malik Ibrahim, keteladanan apa yang bisa diambil dari kisahnya? Nih. Yang pertama, yaitu ulet dan gigi. Ini ulet ini bukan ulet-ulet ini loh ya. Ulet dan gigi. Bagaimana tidak disebut demikian? Nah, yang pertama tadi Ibu sudah menjelaskan, Sunan Maulana Malik Ibrahim datang jauh-jauh dari Campa ke Jawa dengan tujuan untuk menyebarkan agama Islam, di mana keadaan Gresik pada saat itu adalah masa kerajaan Majapahit di bawah kekuasaan Raja Brawijaya. Jadi beliau itu gigih berjuang untuk menyebarkan agama Islam dan tanpa paksaan sama sekali. Yang kedua, apa ini? Berani. Ya, sama seperti yang tadi, beliau berani mengambil resiko. Datang jauh, berani mengambil resiko. Entah itu nanti diterima atau tidak di masyarakat, ditolak atau tidak ajarannya, itu beliau tetap berani datang ke
bersih tanpa memikirkan resikonya. Yang ketiga, apa? Mengedepankan silaturahmi dan toleransi. Iya, beliau ini dalam menyebarkan agama Islam itu mengedepankan silaturahmi dan toleransi. Beliau tidak memaksa seluruh masyarakat itu harus mengikuti ajarannya, tidak sedemikian. Jadi beliau itu tidak memaksa. Beliau masih menghormati jika ada yang beragama Hindu, Buddha, itu beliau bertoleransi gitu. Jadi hari ini kita belajar tentang apa? Sunan Maulana Malik Ibrahim. Ayo, ayahnya tadi siapa namanya? Syekh Jumadil Kubro. Terus keteladanan apa yang dapat kita ambil tadi? Yang pertama, berani. Kedua, gigih. Yang ketiga, Mengedepankan silaturahmi dan toleransi. Ada yang masih ingat bagaimana cara berdakwahnya tadi? Yang pertama apa? Ayo lupa ya. Yang pertama, ya betul, berdagang sembako. Yang kedua, bercocok tanam. Yang ketiga, pengobatan gratis. Yang keempat, sikap toleran. Dan yang terakhir, mendirikan bilik pesantren. Alhamdulillah semuanya sudah paham. Baik, cukup sekian pelajaran hari ini. Ibu akan sambung di minggu depan. Apa masih ada yang dipertanyakan? Tidak. Sudah paham semuanya? Sudah. Baik, kalau gitu kita tutup dengan doa. Ayo Mbak Hilda dipimpin doanya. Sebelum kita pulang, marilah kita berdoa bersama-sama. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Sudah selamat ketemu orang tua di rumah masing-masing. Jangan lupa jaga kesehatan. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sampai bertemu minggu depan ya.